apakah ini sudah sesuai dengan peraturan? Assalamualaikum, baik sahabat PWI. Kita lanjut ke bahwa PWI. ibadah itu dilanjutkan. Kita dia kriteria nanti. Pasti antara dua itu. Belum. Kontrolik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua DPRD yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber kita dalam acara PWI Karawang TV. Sobat PWI, hari ini kita membahas mengenai tentang DPRD Kabupaten Karawang. Di samping saya ini sudah hadir Bapak Pendi Anwar yang sudah hadir di samping saya ini, atau panggilan sapa akrabnya Kang Pendi. Ya, kita langsung ngobrol santai atau ngobrol santuy Kang ya mengenai tentang ke DPRD, karena masyarakat banyak yang mempertanyakan peran dan fungsi DPRD ini seperti apa dalam dunia pemerintahan. Hari ini menjadi sorotan adalah eksekutif terus Kang. Nah, mungkin dari DPRD ini bisa menjelaskan lembaga DPRD ini seperti apa dan bagaimana. Mungkin bisa dijelaskan Kang kepada Sobat PWI. Nah, sebelum kita menjelaskan lebih jauhnya mengenai tentang peran dan fungsi DPRD, mungkin Kang Fendi bisa menyapa dulu Sobat PWI yang ada di sana Kang. Silakan untuk menyapa dulu Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Pendi Anwar, Ketua DPRD Kabupaten Karawang. Alhamdulillah keadaan sehat Kang ya. Alhamdulillah sehat, dan Sobat PWI pun semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, hari ini hari yang istimewa bagi kita semua Kang ya, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Karawang, karena hari ini ulang tahun Kabupaten Karawang yang ke-387 tahun. Ya, semoga Karawang semakin lebih baik ke depannya Kang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita langsung saja Kang, kita ngobrol-ngobrol ya mengenai tentang peran dan fungsinya DPRD. Mungkin akan bisa menjelaskan Kang kepada masyarakat dan Sobat PW ini Kang, peran dan fungsinya DPRD ini seperti apa sih Kang? Mungkin bisa dijelaskan Kang. Ya sebetulnya secara peraturan perundang-undangan bahwa DPRD ini kaitan dengan TUSI itu ya kita hanya punya tiga TUSI. Yang pertama adalah budgeting, kemudian yang kedua adalah legislasi, dan yang ketiga controlling. Budgeting dalam artian fungsi anggaran tentunya sesuai dengan Undang-Undang 23 2014 pasal 100, salah satunya adalah bahwa pemerintah daerah yang mengajukan rancangan APBD, kemudian di pasal 101-nya DPRD yang mengkaji dan kemudian menyetujui. Nah, itu salah satu fungsi anggaran. Kemudian yang kedua adalah fungsi legislasi. Di mana kalau di DPR RI mungkin bikin undang-undang, tetapi kami di daerah tentunya membuat peraturan daerah. Nah, itulah fungsi daripada legislasi. Kemudian fungsi controlling dalam arti pengawasan, sejauh mana pemerintah menggunakan anggaran, kemudian juga sejauh mana program-program yang dicanangkan oleh pemerintah itu betul-betul bermanfaat untuk masyarakat. 3 poin TUSI itulah yang secara peraturan perundang-undangan diamanahkan untuk kami lakukan di DPRD gitu Kang. Oh iya. Tadi seperti singgung mengenai tentang legislasi ya Kang. Fungsi legislasi ya, membuat, kalau pusat itu membuat undang-undang, kalau di kabupaten ini membuat peraturan daerah, perda. Nah, mungkin Kang bisa dijelaskan Kang, Raperda yang tahun 2020 ini DPRD ini merancang berapa Raperda dalam 1 tahun. Nah, kemudian kalau yang sudah sampai September ini sudah berapa Raperda yang sudah ditetapkan atau diparipurnakan dan berapa yang belum? Mungkin bisa jelaskan. Sebelum saya ke kuantitas kaitan dengan Raperda yang pada tahun ini sudah kita paripurnakan di Prolegda, karena ini harus diparipurnakan di awal tahun. Saya mungkin akan menyampaikan bahwa Raperda ini ada 2 kategori. Yang pertama adalah Raperda kategori prakarsa. Prakarsa ini dikaji dan diusulkan oleh pemerintah daerah. Kemudian yang kedua ada juga Raperda inisiatif daripada AKD, terutama komisi.
Nah, yang Raperda inisiatif ini sesuai dengan PP 12 2019 yang sudah kita tuangkan dalam tatib kita, bahwa di dalamnya setiap AKD itu punya hak untuk mengusulkan Raperda melalui komisi. Nah, di tahun ini pada awal tahun 2020 dari eksekutif, dalam hal ini pemerintah daerah ini mengusulkan sekitar 23 Raperda, dan di dalamnya termasuk APBD. APBD juga Perda itu. Perda, APBD murni, APBD perubahan, itu juga Perda. Kemudian juga dari inisiatif komisi-komisi, kesepakatan awal dari Prolegda ini satu komisi 2 Raperda. Artinya kalau kita mempunyai 4 komisi, berarti ada 8 Raperda. 8 Raperda ditambah 23 Raperda yang dari eksekutif, dalam hal ini pemerintah daerah. Total harusnya tahun ini yang akan kita capai itu adalah 31 Raperda. Kita sudah rancang, karena Raperda ini kita berikan kewenangan kepada Bapak Perda sesuai dengan tusinya. Sebelum Raperda ini dipansuskan, ini harus ada kajian akademik. Makanya kita dari DPRD bekerja sama dengan 2 universitas yang ada di Karawang nih, Kang Ocim. Yeah. Ada Universitas Singapura Bangsa, ada juga Universitas Buana Perjuangan. Nah, 2 universitas inilah yang melakukan kajian-kajian akademik. Kemudian juga mereka juga tentunya kaitan dengan konsideran. Ketika Raperda ini akan dipansuskan, maka kajian naskah akademik itu harus sudah firm, harus sudah betul-betul sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian kita kaji di pansus, barulah itu sudah berbentuk Raperda. Nah, kebetulan di tahun ini yang seharusnya dari 31 Raperda ini kita akan jalankan pada bulan Maret, karena bulan Januari ini kita belum bisa menggunakan anggaran. Biasa kan seperti itu. Seperti itu kan, kita paripurna APBD 2020 ini tanggal 30 November. Kemudian Desembernya evaluasi gubernur. Nah, Januari ini baru akan ada masuk transfer dana perimbangan, dana alokasi umum dari pusat. Februari, nah Maret ini rencananya kita udah mulai start on. Tetapi kemudian di luar prediksi kita semua tentunya, bahwa pada bulan Maret ini bukan hanya Karawang, bukan hanya Indonesia, tetapi juga dunia mendapatkan serangan wabah COVID, pandemi. Nah, sehingga aktivitas kami di DPRD pada bulan Maret, kemudian April, Mei, dan Juni, total 4 bulan tuh kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tidak bisa membuat pansus, kemudian juga anggaran yang ada juga kita refocusing. 10 miliar yang ada di DPRD kita serahkan ke bantuan COVID. Otomatis dari bulan Maret sampai Juni kita nggak ada aktivitas, hanya rapat-rapat kecil, itu pun sifatnya urgent. Kalau tidak urgent kita nggak lakukan rapat. Maka setelah PSBB tahap kedua kita selesai pada bulan Juni akhir, bulan Juli kita baru running. Bulan Juli kita running, dan sampai hari ini bulan September ada sekitar 7 Raperda yang sudah dipansuskan dan tinggal menunggu fasilitasi dari Biro Hukum Provinsi. Karena konsep yang sekarang berbeda dengan dulu. Kalau dulu pansus kemudian kita paripurnakan selesai. Sekarang sebelum kita paripurnakan, kita harus fasilitasi dulu ke Biro Hukum nih. Nah, Biro Hukum akan mengkaji sesuai enggak nih Perda ini dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kalau sudah sesuai, maka mereka akan memberikan nomor lembaran daerah. Nah, kalau sudah ada nomor lembaran daerah, barulah kita paripurnakan dan definitif menjadi Perda. Begitu, Jadi sampai September ini sudah berapa, Kang, yang sudah diparipurnakan? Kalau diparipurnakan secara definitif belum. Kita tetapi secara pansus sudah selesai. Sudah selesai, ada 7 Raperda. 7 Raperda. Kita lagi menunggu daripada nomor untuk dijadikan lembaran daerah dari Biro Hukum.
Nah, sama provinsi juga ada kendala juga di sananya juga karena Covid ini gitu. Iya. Jadi sampai September ini belum ada perda yang diparipurnakan, belum ada. Belum ada. Belum ada ya. Belum ada. Hanya baru pansus ya Kang. Pansus. Pansus kemudian tentang menggodok ya. Iya. Menggodok tentang raperda ada 7. Betul. Dari 31 baru 7 yang tengah digodok ya. Iya. Belum. Sudah tahap final. Sudah tahap final. Tinggal menunggu penomoran, maka begitu nanti minggu depan sudah selesai kita paripurnakan. Betul. Tapi ditargetkan 7 ini diparipurnakan dalam waktu dekat ini Kang ya. Insya Allah dalam waktu dekat ini paripurna. Kalau dari target ada berapa kan kira-kira yang diparipurnakan raperda yang dari 31 itu? Kalau yang 7 pansus ini sebetulnya sudah selesai semua. Ini di luar APBD ya, APBD perubahan nih. Kita juga sedang melaksanakan APBD perubahan yang baru saja tadi ada nota pengantar dari Bupati. Mungkin 2 minggu ke depan ini sudah selesai karena memang kejar tayang juga ini. Sampai Desember kira-kira tembus nggak nih Kang 31 ini bisa selesai diparipurnakan semua? Kayaknya enggak ya? Enggak tercapai di tahun ini karena memang kondisi pandemi ini yang betul-betul menghambat. Kita juga kalau raperda ini kan ada studi komparasi Kang Tim. Nah, kita melihat kita pansus raperda A. Kemudian kita juga browsing daerah mana yang sudah ada raperda tersebut. Nah, kalau studi komparasi ini kita ada di luar provinsinya jauh, kita nggak mungkin melakukan studi komparasi karena kondisi Covid ini juga kita naik pesawat juga riskan gitu. Kita lebih kepada mencari perda yang betul-betul sudah diparipurnakan dari tetangga-tetangga provinsi lah. Gitu. Jadi prediksi yang diperkirakan akan berapa raperda yang selesai di tahun ini? Kita prediksi 7, kemudian juga hari ini masuk 2, 9 ditambah APBD perubahan 10, kemudian sama APBD murni 2021 11 paling kita bisa. 11. Iya. Dari 31 kemudian 11 yang 11. bisa diparipurnakan. Iya. Ya. Mungkin kalau ini apa enggak kan yang 7 ini raperda apa saja yang lagi kayaknya harus saya boleh baca ya karena juga ya ini kepada sobat PWI ini dari rincian sebagai lengkapnya mungkin yang bisa dibaca aja disebutkan mengenai tentang raperda yang akan ditetapkan oleh DPRD Kabupaten karena mungkin kan bisa dibacakan perda apa saja kan. Ini tinggal nunggu paripurna, sebenarnya kita tinggal nunggu fasilitasi dari Biro Hukum. Yang pertama yang sudah kita pansuskan dan sudah final itu adalah raperda tentang desa wisata. Desa wisata. Di mana nanti setiap desa juga akan bisa membangun, bisa mengembangkan potensi wisata di masing-masing desa. Ya, yang mulai sekarang cukup ramai ini kan ya desa wisata. Ini juga peran lagi ditunggu-tunggu ini oleh desa ini tentang raperda itu ini. Sudah tinggal paripurna. Kemudian juga raperda tentang penempatan dan pelindungan pekerja migran asal daerah Kabupaten Karawang. Bagaimana caranya ketika masyarakat Karawang bekerja di luar negeri? Kita kan banyak ya, ada yang di Arab Saudi, ada yang di Dubai, ada yang di Taiwan. Nah, kita juga ingin masyarakat kita yang bekerja di luar negeri itu punya perlindungan. Nah, ini diatur di dalam perda ini. Kemudian juga ada raperda tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan, ini CSR. CSR, oh iya, ini CSR. Yang ramai juga ini CSR, apalagi Karawang ini punya ribuan ya. CSR. Dengan ada sekitar 1.300 perusahaan di Kabupaten Karawang, kita juga mempertanyakan kaitan dengan corporate social responsibility-nya atau CSR. Nah, selama ini kan peranan perusahaan ini melakukan menyalurkan dana CSR itu masing-masing. Kita ingin sentral. Kita nanti ingin sentral. Apa sih kebutuhan Kabupaten Karawang? Dan di dalam perda ini pemerintah daerah tidak meminta ataupun tidak menerima dalam bentuk uang. Meminta dalam bentuk produk. Misal gini, di Kecamatan A butuh 3 ruang sekolah yang sudah rusak. Maka ketika CSR ini akan membantu, silahkan bangun sendiri. Tinggal nanti serah kunci aja. Tinggal laporan berarti. Tinggal laporan bahwa kami dari PTA sudah membangun 3 ruang kelas. Nah, itu konsepnya seperti itu nanti. Itu mah referensinya dari pemerintah mungkin kan? Pemerintah referensinya. Pembangunannya ya. Betul. Kemudian juga ada raperda tentang garis sepadan, penataan garis sepadan.
bahwa jalan-jalan protokol, kemudian jalan-jalan provinsi, kemudian juga di garis-garis pantai, itu harus ada batasan. Mana yang menjadi hak pemerintah, mana juga yang boleh untuk masyarakat. Ini kita atur semua juga kaitan dengan bukan bahu jalan sih, tetapi setelah bahu jalan ini ada garis sempadan juga itu harus kita lakukan. Kemudian juga ada tentang kerjasama daerah. Ini juga sudah kita pansuskan, kerjasama daerah. Ketika memang pemerintah daerah kita ini akan bekerjasama dengan daerah yang lain, maka secara aturan harus kita perdakan. Kemudian juga ada raperda tentang tentang usaha peternakan dan kesehatan hewan. Di kita ini kan banyak juga usaha-usaha yang kaitan dengan RPH, rumah potong hewan di kita banyak. Betul. Kita juga harus menjaga kaitan dengan kesehatan hewannya. Apakah hewan yang dikonsumsi oleh masyarakat Karawang itu betul-betul sudah memenuhi standarisasi sehat? Nah, kalau nggak sehat kan berbahaya juga gitu. Mungkin itu beberapa raperda yang sudah kita siapkan. Yang sudah siapkan untuk diparipurnakan ya. Kalau kita melihat dari itu, berfungsinya langsung dengan emang yang hari ini kebutuhan masyarakat betul, ya. Betul. Yang hari ini. Satu lagi, kita juga sudah bahas sedang berjalan, tinggal nunggu finalisasi nanti di minggu depan raperda tentang ketahanan pangan. Ketahanan pangan sudah dipansuskan dan kita sedang kaji ini. Ya semoga aja dengan raperda ini bisa membantu masyarakat. Siap. Oke kan mungkin ada satu lagi kan untuk raperda RT/RW ini masuk di kajian perubahan atau tidak di Kabupaten Karawang ini? RT/RW ini masuk dalam prolegda awal, RT/RW ini masuk. Tetapi sampai hari ini kajian akademiknya belum keluar dan belum selesai. Yang lagi tengah menjadi hot issue mungkin ya kan, RT/RW ini kan katanya kan udah lama banget ya belum ada perubahan, kemudian mau ada perubahan nih di kepemimpinan Akang nih untuk RT/RW. Cuma kan yang menjadi sindiran dari mungkin netizen adalah waspada titipan katanya kan. Hari ini mungkin ada RT/RW-nya jatuhnya zona hijau tapi digunakan untuk pembangunan atau yang lain, banyak yang menyalahi aturan gitu kan. Makanya ada sebuah perubahan tentang RT/RW. Nah, kemudian kan ada waspada untuk mengenai tentang titipan-titipan seperti itu. Mungkin seperti itu gimana Kang tanggapan dari Akang ini? Raperda tentang RT/RW ini kita juga tidak bisa lari daripada konsideran RT/RW provinsi. Nah, provinsi ini kan mengacu ke Bappenas. Bappenas kemudian ke provinsi membuat RT/RW dan RT/RW yang akan kita bangun juga sebagian besar mengacu kepada RT/RW provinsi. Namun demikian apa yang tadi disampaikan Ocim kaitan dengan kekhawatiran ya, karena memang seolah-olah Perda RTW ini krusial, seksi. Tetapi kami dalam hal pembahasan Perda ini biasa selalu transparan. Maka dari elemen-elemen masyarakat tentu bisa juga ikut mengawasi, ikut membangun, bahkan ikut mengkoreksi. Ketika di dalam pasal-pasalnya memang betul-betul ada yang melenceng. Nah, ini yang kita harapkan sebetulnya bahwa Raperda RTW ini jangan menjadi pemanfaatan untuk beberapa orang yang punya kepentingan. Insya Allah ini transparan, ini akan kita buka nanti kaitan dengan Raperda RTW ini, karena Raperda RTW ini adalah induk daripada rencana tata ruang wilayah. Nanti itu ada turunannya lagi sebetulnya, ada RUTR. Nah, setelah RUTR itu ada RDTR. Nah, yang lebih detailnya itu kan di RDTR, rencana detail tata ruang. Jadi bukan berarti ketika Raperda RW ini diparipurnakan selesai, nanti pasti ada turunannya, ada RUTR, ada RDTR, dan di dalamnya juga harus ada setiap perda itu harus dan wajib memuat kaitan dengan local wisdom. Kearifan lokalnya apa sih? Karena kalau perda ini kan mengacu ke PP, ke Permen, ke undang-undang. Nah, undang-undang ini berlaku untuk se-Indonesia.
PP juga sama, berlaku di Indonesia. Tapi Perda Nah, itu beda gitu. Perda itu secara culture gitu kan pasti berbeda-beda. Karawang dengan Bandung pasti berbeda. beda betul. Makanya ada Perda kaitan dengan turunan daripada PP atau undang-undang. Apakah ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan kemudian dibawa ke Badan Musyawarah untuk dipansuskan gitu. Kita menunggu saja dari pemerintah daerah gitu. Berarti dikajinya oleh akademik, mungkin oleh Unsika. Iya. Ya, oleh Unsika. Unsika maupun UBP. UBP. Pasti antara dua itu. Nah, Karena kita hanya pakai dua. Sampai sekarang mungkin belum ada kabar selesai lagi ya. Belum. Ada, iya. Belum. Oke, untuk tadi kan udah dijelaskan kamu tentang perda nih. Ada selentingan nih, hanya menciptakan perda saja, tapi untuk tindak lanjut atau penegasannya ini artinya tidak ada atau sosialisasinya tidak ada. Mungkin gimana nih menurut Akang tanggapan yang mengenai tentang penegasan perda tersebut, kemudian juga untuk sosialisasi perda. Kadang masyarakat juga tidak tahu mengenai tentang perda-perda. Oh, ternyata ini sudah ada perdanya loh. Kadang kan pemerintahan sendiri juga tidak tahu kan. Harus dicek dulu. Oh, ternyata sudah ada perdanya, mungkin gitu kan. Sosialisasi kepada masyarakat, kemudian penegasan juga perda. Ya, perda-perda ada, cuma pelanggaran-pelanggaran yang ada. Mungkin gitu kan bisa menanggapi hal demikian. Kan? Nah ini saya sepakat dengan apa yang disampaikan Kang Ocim nih. Kita membuat perda itu dalam 1 tahun itu bisa maksimal tuh biasanya 23 raperda. Dan tentunya ketika perda ini sudah definitif, harusnya ada kaitan dengan sosialisasi. Apakah itu dari pemerintah daerah, kemudian dari DPRD. Nah ini yang saya tangkap untuk anggaran tahun 2021, maka kami dari DPRD sudah memposting kaitan dengan sosialisasi perda atau produk daerah, produk hukum daerah yang kita buat ke depan. Setiap raperda akan yang kita buat, maka akan kita turunkan seluruh anggota DPRD per dapil. Misal gini, dapil 1 sekian orang nanti dibagi-bagi, ada ke desa mana, ke desa mana. Tujuannya itu adalah sosialisasi untuk perda yang sudah kita definitifkan. Ini dari sisi kami, dari DPRD. Nah, tentunya dari pemerintah daerah juga mudah-mudahan Kang Ocim juga bisa menyampaikan ini untuk sosialisasi. Ini betul agak kurang juga. Di Karawang ini kadang-kadang masyarakat ini nggak tahu ada peraturan daerah. Kok saya nggak tahu gitu. Kemudian juga untuk pengawalan pelaksanaan perda ini, apakah ada yang melanggar atau tidak, ini juga tentunya kewenangan Satpol PP sebagai penegak perda tentunya. Nah ini koreksi yang baik dari rekan-rekan PWI dan sebetulnya sudah kami tangkap itu. Makanya di tahun depan kami ada anggaran untuk sosialisasi. Semoga aja dengan sosial ini lebih tahu masyarakat kan. Insya Allah harus dan memang harus tahu. Karena hanya kalau ada yang mengkritisnya hanya bikin aja gitu ya, tidak ada sosialisasi ataupun penegasan dari itu. Nah kalau tindak lanjutnya nih, kalau Perbu kan perlu apa tidak ini sebagai mungkin lebih rinci lagi ya, lebih mengkerucut. Kalau Perda mungkin secara meluas, kalau Perbu mungkin lebih merinci lagi ya, mengkerucut ya. Nah, kadang-kadang kan dari eksekutifnya, Perbubnya ini tidak menindaklanjuti dari Perbu, kecuali kalau udah rame dulu ya, udah rame dulu, misalkan contohnya ketenaga kerjaan, baru rame-rame dari duluan, kemudian muncullah Perbu. Nah, kalau sekarang nih eksekutif ini ada pecut nggak dari DPRD Kang? Tindak lanjutnya ada Perbubnya dan sebagainya gitu kan? Kita sudah ultimatum kepada pemerintah daerah dalam hal ini bagian hukum ya, bagian hukum bahwa ketika kami memparipurnakan sebuah perda, maka di tatib kami itu minimal itu 3 bulan setelah perda itu didefinitifkan harus sudah ada Perbub. Karena Perbub ini menyangkut kaitan dengan teknis. Kalau perda ini kan pasal A, pasal B, pasal C, tetapi di Perbub ini detail. Dan teknis, sangat-sangat teknis di Perbub. Bahkan satu perda itu bisa 1 Perbub, bisa 2 Perbub, bisa 4 Perbub, bisa 5 Perbub, sesuai dengan kebutuhan gitu. Dan ini tugasnya di bagian hukum tentunya. Kalau DPRD sudah ultimatum supaya 3 bulan setelah paripurnakan, sudah kita ultimatum supaya untuk diperbukan segera mungkin ya. Kemudian disosialisasikan kepada masyarakat. Oke, baik Sobat PWI, mungkin itu dari penjelasan ya. Sebelum kita lanjut lagi ke lebih lanjutnya, mungkin itu ada 7 perda tadi Pak Pendi Anwar nih, Kang Pendi Anwar sudah jelaskan ada 7 perda yang sudah
akan diparipurnakan oleh DPRD. Tentunya Raperda itu yang luar biasa sekali yang berkaitan dengan masyarakat. Contohnya tadi mengenai tentang Raperda tentang desa. Hari ini desa-desa ataupun dari yang lainnya, BUMDes mungkin Kang ya, sudah ada mengenai tentang desa wisata. Nah mungkin ditunjanglah dengan ada aturan Raperda ini, kemudian ya untuk menggali potensi PAD dan sebagainya. Kemudian itu untuk pembangunan. Oke Sobat PWI, jangan kemana-mana, terus pantengin terus ya di channel Karawang TV. Kang Pedi mau minum dulu nih, Kang minum dulu Kang, silakan Kang. Oke, siap. Karena cukup panjang, harus diminum dulu ini Kang. Oke baik sahabat PWI, kita lanjutkan lagi ngobrol santuйnya bersama Kang Pendi mengenai tentang peran dan fungsinya DPRD. Tadi sudah dijelaskan mengenai tentang legislasi ataupun raperda yang tengah dibahas oleh DPRD. Nah, untuk selanjutnya kita pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintahan atau eksekutif, khususnya untuk anggaran nih. Kang mungkin bisa dijelaskan Kang, DPRD ini sebagai lembaga pengawasan ya, wabil khususnya pengawasan tentang anggaran di Kabupaten Karawang seperti apa Kang? Ya, fungsi controlling ya, controlling dalam hal ini pengawasan anggaran, pengawasan perda, sebetulnya luas. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah kaitan dengan pengawasan anggaran. Ketika kita menyetujui APBD Kabupaten Karawang bersama kepala daerah memparipurnakan bahwa APBD kita tahun depan sekian. Nah, maka dalam perjalanannya kita butuh mengetahui sejauh mana APBD ini yang dalam artian uang masyarakat, dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Nah, yang akan kita lakukan adalah kaitan dengan capaian kinerja. Dan di tatib kita sudah dituangkan bahwa Badan Anggaran dalam hal ini melakukan pengawasan per triwulan. Jadi gini, triwulan pertama maka Badan Anggaran itu akan melakukan rapat dengan OPD dan TAPD. Sejauh mana mereka sudah melakukan penyerapan, kemudian capaian yang mereka capai sudah sejauh mana kaitan dengan tentunya outputnya apa yang sudah dicapai dalam triwulan pertama, kemudian outcome-nya apa, benefit-nya apa, impact-nya apa untuk masyarakat. Itu yang kami lakukan. Setiap triwulan kita lakukan itu, dan nanti secara akumulatif triwulan ini kita akhiri dengan LKPJ, laporan keterangan pertanggungjawaban oleh pemerintah daerah, dan itu dipansuskan. Berarti pansus ini mempertanyakan dan mengevaluasi sejauh mana uang yang dikeluarkan, uang yang dibelanjakan ini bermanfaat untuk masyarakat. Nah, itu mungkin salah satu pengawasan yang di sisi fungsi anggaran ya, Kang Ocit. Ya. Oke Kang, untuk independensi dari lembaga sendiri Kang, karena kan DPRD ini dididik dengan partai politik ya, kemudian pihak eksekutif pun unsur pimpinannya adalah partai politik, kemudian mengkritisinya jadi tumpul gitu kan. Oh, kita nggak enak nih karena satu parpol gitu ya sama unsur pimpinan, sehingga menjadi tumpul. Nah, independensi ini dari DPRD sehingga kan menjadi sebuah pertanyaan dari masyarakat, gimana peran dan fungsinya, kemudian nilai kritiknya atau pengawasannya jadi tumpul. Mungkin seperti apa dari tanggapan dari Akang sendiri? Karena saya satu partai dengan kepala daerah. Dengan kepala daerah, kemudian jadi nilai kritiknya agak tumpul. Gitu. Seperti itu, gimana Kang? Gini Kang Acem, saya jelasin ya dikit bahwa DPRD ini adalah lembaga politik. Betul. Secara konstitusi ya tentunya, dan kewenangan kita itu kan tidak dalam artian satu individu, tetapi kolektif kolegial. Gitu, kolektif kolegial. Konsep-konsep yang saya tadi sampaikan dari sektor pengawasan, kenapa kita lakukan evaluasi triwulan? Nah, di dalam evaluasi triwulan itu yang pertama yang dilakukan adalah oleh komisi.
Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3, Komisi 4 melakukan RDP dengan leading sektor itu untuk mengevaluasi. Setelah komisi ini selesai, kita lari ke Badan Anggaran. Nah, Badan Anggaran juga sama mengevaluasi OPD sesuai dengan referensi yang ada yang diberikan oleh komisi. Nah, artinya apa? Artinya di sini ada controlling yang dilakukan oleh seluruh fraksi. Karena di dalam komisi itu perwakilan dari seluruh fraksi. Dari Badan Anggaran juga sama, seluruh fraksi ada di Badan Anggaran. Secara keberpihakan pimpinan itu sangat jauh. Bahkan pimpinan itu kadang-kadang kalau memimpin rapat itu sifatnya sebagai seorang moderator aja. Iya. Kita nggak bisa tajam. Justru yang tajam itu biasanya anggota-anggota yang lebih tajam itu dari berbagai fraksi gitu. Jadi kalau ada anggapan bahwa ketajaman DPRD ini diragukan karena pimpinannya, terutama khususnya saya satu parpol dengan bupati, itu nggak mungkin banget gitu. Karena memang yang justru kita lakukan itu komisi dan Badan Anggaran gitu. Jadi nggak bakal bisa dikondisikan gitu. Nggak bakal bisa itu. Semuanya adalah di anggota Bang ya. Iya. Kalau unsur pimpinan hanya menampung, kemudian yang menetapkan hasil dari diskusi dari anggota. Betul. Oh iya. Jadi nggak usah khawatir mungkin Kang ya. Nggak usah khawatir. Jadi tetap kritis terhadap kinerja pemerintahan gitu Kang ya. Nah, untuk APBD Kabupaten Karawang nih tahun ini ada berapa triliun Kang untuk tahun ini Karawang? Sebetulnya kan APBD tahun 2020 ini sudah kita paripurnakan pada bulan November 2019. Waktu itu kita potensikan dan kita paripurnakan APBD kita tahun 2020 ini 4,3 triliun. 4,3 triliun dengan asumsi pendapatan asli daerah kita itu di 1,3 triliun. Entah itu dari pajak daerah, dari retribusi dan lain-lain. Tetapi begitu masuk bulan Maret, kita sama-sama mendapatkan musibah pandemi. Kemudian ada refocusing, dan kami terakhir kemarin rapat dengan TAPD, tim anggaran pemerintah daerah. Potensi ketidaktercapaian PAD ini lumayan tinggi juga, sekitar 280 miliar dari 1,3 triliun ini kemungkinan tidak bakal bisa tercapai. Nah, ini adalah akibat daripada pandemi, Kang Ocim. Sehingga OPD ini harus kemudian merancang kembali belanjanya, entah itu belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Makanya hari ini kita sudah menandatangani nota kesepakatan untuk melakukan APBD perubahan. Kan salah satu syarat APBD perubahan itu yang pertama adalah ada program yang belum tercapai. Kemudian kita harus reposisi ke akhir tahun sehingga harus dilakukan APBD perubahan atau force major. Dalam hari ini ya anggap saja pandemi ini ya sebuah bencana buat kita yang sehingga yang sudah kita paripurnakan harus kita rubah. Sehingga banyak sekali program yang tidak bakal bisa dilakukan di tahun ini. Tetapi kami di DPRD lebih menekankan kepada kepala daerah untuk mereposisi anggaran-anggaran yang bersifat belanja barang dalam artian infrastruktur ini dialokasikan kepada kepentingan masyarakat. Pendidikan kita bagaimana hari ini? Makanya di APBD perubahan ini kita juga ada alokasi untuk pendidikan, di mana anak-anak kita sampai hari ini kan belum bisa sekolah tatap muka. Iya. Nah, kita harus fasilitasi. Mereka daring itu kan menggunakan kuota misal, itu salah satu contoh kecil ya. Kita harus fasilitasi itu. Ya seperti itu. Jadi dari APBD perubahan ini mungkin akan lebih ke untuk pelayanan ya kan? Untuk pelayanan masyarakat. Untuk pelayanan dan untuk kesejahteraan masyarakat. Termasuk perekonomian mungkin ya. Betul. Kan karena ini sangat pandemi ya. Betul. Tingkat perekonomian, pendidikan, termasuk kesehatan yang diperhatikan juga mungkin dari APBD perubahan ini. Nah, untuk pembangunan sendiri akan tidak ada atau masih ada kan? Soalnya nih udah sampai September ini belum terasa ada pembangunan gitu. Biasanya kalau jalan nih
kalau ada pembangunan kan terasa kan harus sudah rame ya. Rame, macet gitu kan. Iya. Oh, ada cor jalan, ada pembangunan, oh rame. Tapi sampai sekarang ini belum begitu terasa soal pembangunan. Apakah emang semuanya dipangkas ke pelayanan masyarakat atau memang masih ada begitu kan? Kemungkinan besar kalau hasil rapat finalisasi kemarin dari total anggaran sekitar 630 miliar, ini kemungkinan hanya kita alokasikan sebesar paling tinggi 400 miliar atau 300 bahkan. Ini untuk infrastruktur. Artinya banyak yang sudah diagendakan infrastruktur ini tidak akan tercapai. Kita hanya melihat skala prioritas saja yang betul-betul sudah rusak gitu. Tapi kalau yang masih bisa bertahan 1 tahun ke depan jangan dulu deh, nanti aja tahun depan gitu. Nah itu pangkasannya luar biasa sekali itu, luar biasa sekitar 200 miliaran mungkin. 200 miliaran. Ada termasuk untuk pelayanan semacam ini nggak kan untuk ketenaga kerjaan? Atau kan persyaratan melengkapi ketenaga kerjaan harus ada kartu kuning, harus kemudian ada SKCK, ada dibantu juga nggak dalam pelayanan seperti itu kan dari APBD perubahan? Ya, secara detail kaitan dengan ketenaga kerjaan juga sebetulnya tidak banyak berubah gitu. Cuman kaitan dengan kartu kuning sebetulnya dari dulu juga udah gampang ya, udah gampang gitu. Disnaker juga punya situs, bahkan hari ini juga kan launching nih. Hari ini launching kaitan dengan lowongan pekerjaan. Jadi anak-anak kita, saudara-saudara kita yang belum bisa bekerja, nggak harus datang ke Disnaker, nggak harus datang ke perusahaan, cukup mereka buka website, aplikasi lowongan pekerjaan itu jadi sudah online. Untuk nanti juga ada informasi-informasi perusahaan mana sih yang membutuhkan. Nah, ketika mereka sudah memenuhi kualifikasi apa yang sudah dibutuhkan oleh perusahaan, maka tinggal tes aja, wawancara gitu. Oke Kang, untuk pada sahabat PWI ini dan masyarakat di Kabupaten Karawang, karena ini ada kondisinya pandemi sehingga tidak bisa beraktivitas tinggi, kemudian muncullah emosi ataupun sebuah luapan di medsos yang menyampaikan kekecewaannya terhadap pemerintah Kabupaten Karawang, sehingga terjadi sebuah isu ataupun ada yang memanfaatkan kebencian terhadap pemerintah. Mungkin Akang selaku Ketua DPRD mungkin bisa menyampaikan kepada masyarakat mengenai tentang kondisi hari ini pemerintahan, kemudian masyarakat bisa bersabar. Dari DPRD pun misalkan tidak hanya diam, justru malah ngecut mengenai tentang eksekutif agar pelayanan tetap dilakukan, kemudian tingkat perekonomian juga harus diperhatikan kepada masyarakat. Mungkin kan bisa disampaikan kepada sahabat PWI dan masyarakat Karawang. Baik, untuk masyarakat Karawang mungkin di tahun ini adalah sesuatu yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun ini kita merasakan betul dampak daripada pandemi COVID-19 ini, entah itu dari sisi ekonomi, kemudian dari sisi kesehatan dan pendidikan. Tentunya kita juga harus bersabar diri bahwa ini adalah ujian buat kita semua. Saya berharap sih kita semua bisa mentaati apa yang diberikan oleh pemerintah. Memang ada kekecewaan, itu wajar, itu lumrah, di mana ekonomi kita sangat-sangat tersendat, bahkan dari secara nasional pun pertumbuhan ekonomi kita itu -5 kalau nggak salah. Artinya ini bukan hanya Karawang, bukan hanya Indonesia, tetapi seluruh dunia. Namun demikian tentunya kita berdoa bersama supaya kami juga dari DPRD tetap bisa melaksanakan tugas untuk melayani seluruh masyarakat Karawang, karena fungsi kami sesungguhnya adalah secara hierarki adalah melayani masyarakat Karawang. Insya Allah kami di DPD akan terus berjuang untuk memberikan pelayanan kesejahteraan kepada masyarakat Karawang, dan kami bersama-sama pemerintah daerah tentunya kita akan, apabila dibutuhkan pemerintah harus kita kritisi, akan kita kritisi. Kalau dibutuhkan dan memang betul-betul harus kita lakukan, kita melakukan komunikasi. Bahkan untuk penganggaran pun kemarin di rapat badan anggaran kami betul-betul strength terhadap pemerintah bahwa utamakan dulu kepentingan masyarakat daripada kepentingan infrastruktur. Infrastruktur masih bisa ditunda tahun depan, tetapi kehidupan masyarakat ini tidak bisa ditunda. Hari ini harus makan, ya harus makan. Seperti itu ya, Wajib.
Oke Sobat PWI dan masyarakat Kabupaten Karawang, mungkin itu pesan dari Kang Pendi selaku Ketua DPRD Kabupaten Karawang ya. Semoga kita maklumi dan kita melakukan tetap bersabar. Oh ya Kang, ada yang lupa nih Kang untuk terakhir nih, karena hari ini adalah hari istimewa bagi kita semua dan bagi masyarakat Kabupaten Karawang. Hari ini hari jadi Kabupaten Karawang. Mungkin Kang bisa menyampaikan ucapan selamat Kang kepada masyarakat Kabupaten Karawang tentang hari jadi Kabupaten Karawang. Saya disampaikan Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Pendi Anwar, Ketua DPRD Kota Karawang, mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Karawang yang ke-387 dengan tema Rempuk Jukung Sambil Lulungan, ngawangun Kota Pangkal Perjuangan. Ayo urang sasarengan ngawangun Karawang. Hatur nuhun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin demikian talk show ataupun ngobrol santuy sama Kang Pendi. Ya cukup lama juga, dari sekitar 30 menit lebih. Mungkin Sobat PWI dan masyarakat Kabupaten Karawang, saya harapkan kurang puas dengan jawaban ini, sehingga kita akan ada talk show atau ngobrol santuy selanjutnya, begitu Kang ya. Karena ini karena sangat terbatas waktunya, kemudian kita hanya 3 yang diobrolkan ini, fungsi DPRD sebagai fungsi pengawasan, budgeting, juga sebagai fungsi controlling. Nah, semoga aja dari 3 fungsi ini masyarakat jadi mengetahuinya, khususnya nih bagi kaula muda atau milenial ini Kang, yang banyak pertanyaan ya di medsos, apa sih fungsinya DPRD? Mungkin adanya ngobrol santuy ini bisa lebih paham gitu kan ya, mengenai tentang pengawasan kepada anggaran, kemudian fungsinya legislasi mengenai tentang pembuatan raperda, tadi 7 raperda yang akan diparipurnakan, yang sangat luar biasa sekali kan, itu mengenai tentang emang berhubungan dengan masyarakat langsung ya, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat langsung. Semoga aja menjadi lebih baik lagi. Amin. Selanjutnya ya. Oke, Sobat PWI dan masyarakat, mungkin cukup sekian ngobrol santuy bersama Kang Pendi. Semoga kita akan ada kelanjutan selanjutnya. Jangan kemana-mana, pantengin terus channel PWI Karawang TV. Jangan lupa subscribe, kemudian tekan lonceng dan juga share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.